Saudara-saudara semua yang diberkati oleh Allah, sungguh merupakan satu karunia bagi kita semua. Kita boleh menjalani hidup ini, saudara-saudara. Dan lebih dari itu, Allah yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita supaya kerohanian kita itu senantiasa terpelihara. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bersantap rohani bersama saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh bersama-sama kami menjalani hidup ini. Di tempat yang berbeda, biarlah kami juga, ya Allah, tetap kehidupan kerohanian kami terpelihara oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami kuat kuasa Roh Kudus akan kami mampu untuk memahami firman-Mu, mempercayai dan melaksanakan di dalam hidup. Bagi ketentraman dan kebahagiaan hidup kami di masa Advent tahun 2021 ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, saya segera diingatkan oleh satu nyanyian ketika saya masih bersama-sama dengan anak-anak di sekolah minggu. Itu ada pujian begini, pujian yang sangat membuat kita harus bersukacita, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menyanyikan ini di rumah masing-masing supaya kesukacitaan hati kita itu senantiasa terpupuk. Tapi nyanyian ini adalah nyanyian yang ingin mengungkapkan bahwa dari pagi sampai petang nama Tuhan itu dipuji. Tapi ada satu kata yang menjadi kata kunci, ada kaitannya dengan santapan rohani yang saya bawakan pada kesempatan ini, yaitu soal terbit. Nah, kalau dalam nyanyian ini terbit matahari. Tetapi di dalam Alkitab sekalipun juga kadangkala menyebutkan terbit itu dengan matahari, tapi sering juga itu kata terbit dikaitkan dengan terang. Karena apa, saudara-saudara? Karena di dalam menjalani hidup ini, kita sebenarnya ini memerlukan arah yang pasti. Jangan sampai kita itu kemudian salah arah. Nah, barangkali cerita singkat ya, saudara-saudara. Saya selama 2 malam, kemarin pagi saya baru pulang. Malam itu saya ada perjalanan dari luar kota, dan malam sebelumnya juga saya dalam perjalanan menuju ke luar kota. Karena saya harus ke luar kota itu dalam bahasa Jawa itu calik ya, segera kembali. Di malam hari di mobil itu, saudara-saudara, itu saya memperhatikan yang saya lewati. Ada kegelapan di kanan kiri kadangkala dan suasana perkotaan itu ada terang. Tetapi satu hal yang saya harus bicara sama driver, jangan sampai kita itu tersesat
arah kita harus pasti supaya kita sampai ke tujuan yang kita tuju. Ketika kita berangkat ke sana sampai tujuan yang kita tuju, dan kembalinya harus sampai di rumah yang kita tuju. Jadi ini jalan itu harus pasti. Nah, itulah ada kaitannya dengan soal terbit, dan terbit itu menyangkut perjalanan hidup. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya membaca firman. Saudara-saudara bisa membuka Alkitab saudara-saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu Advent bagi kita. Sebenarnya masa Advent itu senantiasa menjadi tradisi kita sepanjang kehidupan kita beriman dan bergereja. Gereja senantiasa juga mengingatkan tahun gerejawi supaya masa Advent itu bisa menghayati firman Allah berkenaan dengan bagaimana kita menanti peringatan Natal itu, peringatan Natal yang membangkitkan, membangunkan keimanan kita pada Kristus yang lahir, yang tentu dikaitkan juga dengan keimanan kita bahwa Kristus itu juga akan datang kembali. Jadi ini firman-firman yang biasanya dipupuk di masa Advent. Nah, sekarang ini kita diingatkan di minggu-minggu Advent, sekarang ini kita diingatkan bahwa kita sebenarnya berada di dalam masa penantian. Kita akan memperingati Natal, kelahiran Yesus Kristus. Nah, apakah makna dari kelahiran Yesus itu untuk kehidupan kita? Rasul Paulus itu mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ini bukan firman yang baru ini diungkapkan, tetapi sebenarnya firman ini sangat diwarnai oleh kitab-kitab perjanjian lama. Jadi kalau kita itu membaca bagian-bagian Alkitab dari perjanjian lama, dari kitab Ulangan saja kita sudah membaca firman seperti itu. Kemudian juga di Mazmur itu ada beberapa Mazmur, misalnya Mazmur 50 itu juga diungkapkan mengenai akan terbitnya matahari itu. Kemudian juga dalam kitab Yesaya itu juga dikatakan, bahkan sampai kitab Maleakhi itu ada bagian-bagian ayat firman yang berbicara mengenai terbit terang itu. Namun ayat tidak saya baca karena pendeknya waktu, saudara-saudara bisa membuka juga dalam konkordansi bagaimana dan di mana itu firman-firman yang tersebar di dalam Alkitab mengenai terbit terang itu. Nah, Rasul Paulus ini pasti mengimani apa yang juga sempat difirmankan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka kata Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi kalau tadi saya mempunyai ilustrasi, dalam perjalanan itu harus ingat kemana arah kita, arah pasti. Yang saya ceritakan adalah perjalanan jarak kilometer. Tetapi kalau ini yang mau dikatakan adalah perjalanan hidup. Di dalam hidup ini kita harus menuju ke arah yang pasti. Nah, untuk sampai ke sana itu harus ada terang hidup. Dan terang hidup ini, saudara-saudara, difirmankan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Jelas ini, saudara-saudara, Yesus itu adalah terang dunia. Lalu dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, artinya tidak tersesat, tidak disesatkan, tidak menyesatkan diri, jalannya pasti, hidupnya itu
jelas, warna yang ada di dalam seluruh hidupnya itu bisa dilihat dan dibaca orang, itu menjadi jelas. Ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup ini menjadi sangat penting, saudara-saudara, di dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini. Barangkali ketika kita masih muda, atau saudara-saudara saya, para pemuda, para masih remaja, hal-hal demikian ini barangkali belum terlalu dirasakan. Tetapi orang yang sudah memasuki masa setengah tua atau sudah tua, itu akan merasakan bahwa perjalanan hidup kita itu memang harus pasti. Dan berbahagialah kita itu sudah mempunyai terang hidup. Nah, sebagai orang yang memiliki terang hidup ini supaya hidup kita itu hidup dalam terang, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Baiklah saudara-saudara, di masa Advent ini, mari kita bersama-sama renungkan perjalanan kehidupan kita ini. Sebenarnya kita itu arah kita jelas atau tidak? Apakah kita dalam menjalani hidup ini di jalan yang pasti? Apakah hidup kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu berada dalam hidup kegelapan? Dan kegelapan itu biasanya dikaitkan dengan pengaruh roh-roh jahat, dalam arti membuat kita jauh dari Allah, dan juga membuat kita itu hidup ini menjadi susah, menjadi tidak ceria, hidup kita ini menjadi gelap gulita seperti orang yang tidak punya harapan. Nah, di masa Advent kita diingatkan, kita mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Yesus. Sekalipun di suasana Natal yang akan kita peringati ini di masa pandemi masih terasa, masih terbatasi oleh macam-macam dan cara kita merayakan Natal, tetapi biarlah tidak akan menghilangkan bagaimana kita itu sebagai orang yang sudah mempunyai terang hidup, yaitu di dalam Yesus, itu tidak akan tergoyahkan oleh karena cara kita memperingati Natal tidak sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Kalau ini bisa kita lakukan, saudara-saudara, suasana Natal kita baik di keluarga bersama-sama dengan orang-orang gereja dalam kapasitas terbatas, demikian juga dengan masyarakat, dengan yang cara-cara terbatas juga, itu pasti kita itu akan tetap bahagia. Kita hidup dalam terang, karena kita memperingati kehadiran Sang Terang Hidup, yang akan menjadikan kita itu bisa melewati kegelapan kehidupan, entah itu beban-beban sehari-hari ketika kita menjalani hidup di dunia ini dengan berbagai dinamika dan pernik-pernik persoalan duniawi, maupun juga mengenai arah kehidupan kita. Di dalam Yesus arah kita menjadi jelas. Masa Advent kita membangkitkan kita untuk kita tegar sukacita memperingati Natal, menyesuaikan dengan situasi kondisi, dan kita tetap sukacita hidup kita di dalam terang. Terpujilah nama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman pendek yang boleh kami hayati. Biarlah kami boleh menjalani masa Advent ini, ya Allah, dengan menyesuaikan keadaan. Kami mempersiapkan hati kami bahwa yang kami peringati adalah kedatangan Yesus ke dunia, yang menjadi tradisi kami peringati di hari Natal, baik di dalam ibadah maupun perayaan, bahkan juga peringatan Natal di tengah keluarga. Bapa kami surgawi, sungguh kami mohon kuat kuasa-Mu, ya Allah, agar kami
tidak kehilangan makna peringatan Natal kami yang kami persiapkan di masa Advent ini. Sekalipun suasana kami masih harus menjalani masa pandemi dengan tatanan dan aturan yang dimaksudkan untuk pandemi ini tidak akan semakin ganas dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Bapa kami surgawi, kami mohonkan berkat untuk keluarga kami. Biarlah kami bersama-sama dengan keluarga menjadi keluarga yang diterangi oleh iman kami pada Yesus. Demikian juga untuk gereja. Kiranya Tuhan memberkati juga dalam persekutuan kami gereja, kami sendiri maupun bersama-sama dengan gereja-gereja lain. Agar kami juga, gereja-gereja tetap juga dalam peri kehidupan senantiasa dipandu oleh terang dari Yesus Kristus. Bersama-sama dengan masyarakat nusa dan bangsa, ialah juga dalam suasana Natal kami ini, ya Allah tetap akan dirasakan oleh masyarakat dan bangsa kami. Dengan demikian ya Allah, kami tetap akan bisa menikmati suasana sukacita dan kebahagiaan, sekalipun dalam kami memperingati Natal ini tidak sebagaimana pada masa pandemi ini. Kami akan boleh menghayati Natal ini dalam suasana apapun, Bapa kami surgawi. Bahkan biarlah hidup kami ini dikuduskan oleh pengenalan kami pada terang yang sejati. Kami tidak hidup dalam kegelapan, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Allah Bapa kami surgawi, mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa kami panjatkan, bahkan seluruh kehidupan kami ini boleh kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri nyanyian tadi itu. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Allah menyertai kita di masa Advent ini. Amin.